Hai teman-teman, kami dari kelompok 7 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Miskomunikasi di Lingkaran Pertemanan. Yuk tonton video kami. Di sebuah kelas yang masih menyisakan kehangatan diskusi perkuliahan di UIN 1 Tulungagung, beberapa mahasiswa tampak berkumpul di salah satu meja. Suasana diskusi siang itu terasa mulai memanas. Pukul 2 siang, sekelompok mahasiswa Andi, Bima, Dina, dan Eka sedang mengerjakan proyek bahasa Inggris yang hampir tenggat. Di sisi lain meja, Citra yang introvert dan Farah yang bijaksana juga ada. Citra, yang sering memproses pikirannya dalam diam, sering disalahpahami oleh teman-temannya. Perbedaan cara komunikasi ini sering menimbulkan ketegangan. Dan siang itu, miskomunikasi yang menumpuk mulai mengganggu fokus mereka pada proyek. Citra, wah masuk banget kalian datang lagi ngomongin proyek bahasa Inggris nih, tapi susah banget jadinya keluar. Ide sih banyak, tapi malah kerjanya dia. Jangan gitu dong, harus serius tahu. Citra, Farah, kalian sudah ada ide berproyek kita? Belum kepikiran sih. Gimana sih, Cid? Kan jadinya makin deket, nanti kita repot loh. Mungkin sih kita masih butuh waktu buat pikir. Iya mungkin, oh iya Citra, karena ada sedikit perbedaan tentang konsep awal, kamu udah baca kan? Udah kok, udah baca tapi kamu nggak ada hasil apa-apa. Kira kamu udah sebuah dari mana gitu? Enggak kok, aku cuma berusaha aja buat komentar. Ceramah juga, kan udah sekarang gitu, kan gampang. Iya, aku sampai kirim pesan aja ke kamu, Cid. Tanya ide, tapi kamu nggak jawab. Aku kira kamu marah sama aku. Maaf, aku nggak maksud itu. Aku lihat pesannya kok, cuman aku nggak tahu. Aku bingung aku harus jawab apa. Kenapa? Kan belajar aja. Paling nggak, kamu masih tahu aja kalau kamu butuh waktu. Kita kan jadi merasa dicuekin. Nah itu dia, karena kita sampai ngecek setelah kelas sama-sama enggak. Aku nggak bermaksud nggak peduli. Aku cuma bingung harus jawab apa. Takut aku salah ngomong. Tapi kan itu yang bikin masalah sih, kamu nggak ngomong apa-apa, kita jadi nggak tahu. Aku kira kamu memang lagi dapur atau memang sengaja menghindar dari kita. Makanya kemarin kita ngajak nongkrong sama kamu habis kelas. Kalian ngajak nongkrong, kok aku nggak tahu? Kalian kok nggak langsung bilang ke aku? Jadi gimana mau bilang langsung, Cid? Kita aja kamu nggak pernah balas. Dan kira kamu mau sendiri. Betul, kalau kamu ada sesuatu itu di sini ada rasa depan, kemudian kamu ada kamu berjalan lain, kita akan mungkin dua kali. Oke teman-teman, coba kita mulai. Kita memang tipenya butuh waktu sendiri buat respon. Dan itu mungkin yang bikin dia lambat respon. Dia bukannya jelek atau nggak, tapi memang cara dia berkomunikasi itu berbeda. Kita ada batasnya juga, parah. Ini proyek global loh, bukan cuma personal. Kalau begini terus, kita semua yang repot. Aku ngerti, ini menjadi tantangan buat kita semua. Citra, mungkin kamu bisa coba lebih sedikit terbuka. Ya, Farah, benar aku minta maaf. Kalau selama ini selalu komunikasi sama kalian, membuat kalian salah paham. Kalian juga jadi repot. Padahal kalian butuh aku untuk bilang secara langsung. Nah, begitu dong, kita kan berenang. Jadi kalau ada apa-apa, kita ngomong aja, kan jadi ngerti. Setuju, berarti kita sama-sama belajar lagi ya. Untuk cara komunikasi, jika kamu juga perlu lagi terbuka sama kita.
Asik, berarti besok kalau kita ada diskusi, kamu jangan diam-diam aja, Citra. Ya, ya, alhamdulillah. Nah, sih, sekarang kita kembali lagi ke proyek bahasa Inggris. Gimana kalau kita menerapkan Keesokan harinya, di perpustakaan, kelompok tersebut sedang mengerjakan proyek bahasa Inggris bersama. Citra duduk bersama mereka, namun masih terlihat sedikit lebih tenang dari yang lain. Tiba-tiba, Dina terlihat kesal saat memeriksa progres di laptopnya. Astaga Citra, ini kenapa draft risetnya masih sama kayak kemarin? Maaf Dina, aku belum sempat. Kemarin ada. Belum sempat gimana sih Cit? Kita sudah nunggu bagian kamu loh. Aku jadi nggak bisa lanjut bagianku nih. Cid, jangan bikin malah dong, nanti bisa telat semua ini. Aku semalaman agak nggak enak badan, jadi aku nggak bisa fokus buat ngerjainnya. Terus tadi pagi juga ada urusan keluarga mendadak. Tapi kan bisa kasih kabar Cid, setidaknya di grup chat kita semua jadi nggak tahu progresnya sampai mana. Kita kan sudah sepakat buat saling update. Aku lupa, aku pikir aku bisa kejar semuanya nanti. Lupa, ini proyek kelompok loh Citra, bukan cuma proyek individu. Kita semua punya tanggung jawab di sini. Ini enggak cuma bikin kita ngerasa dicuekin lagi, tapi juga bikin kerjaan kita semua ketunda. Tenang dulu teman-teman, aku tahu kalian frustasi. Citra, aku tahu kamu nggak bermaksud begitu, tapi mereka benar. Memberitahu kami tentang kendala itu penting. Aku tahu aku salah, aku nggak tahu harus gimana. Aku janji bakal selesaiin secepatnya. Ya harusnya dari kemarin dong, kan jadi mepet gini waktunya. Jadi sekarang gimana Cid? Kamu yakin bisa kejar atau ada yang bisa bantu? Aku bisa sendiri. Nanti malam aku akan kirim draft yang lengkap. Hah? Nanti malam? Besok pagi kita harus kumpul untuk final cek Citra. Begini saja, Citra, kamu selesaikan bagianmu. Kalau sampai jam 8 malam nanti belum selesai, kita semua bantu lembur. Dan lain kali, tolong jangan biarkan kami menunggu tanpa kepastian. Oke? Iya Farah, aku benar-benar minta maaf. Terima kasih ya. Udahlah, yang penting bisa diselesaikan. Sekarang kita juga belajar, kalau ada apa-apa itu langsung ngomong, biar nggak kejadian kayak gini lagi. Meskipun masih ada ketegangan, kelompok tersebut kembali fokus. Citra terlihat sangat menyesal dan mulai mengetik lebih cepat di laptopnya, menyadari bahwa ia tidak hanya perlu lebih terbuka, tetapi juga lebih bertanggung jawab dalam komunikasi dan komitmennya.